Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai rujukan kurikulum, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya saya M. Faisal dengan dosen mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Ibu Siti Nurdianti Muhajir, MPD dari Universitas Garut. Ya, selanjutnya mari kita membahas tentang pembelajaran ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita memahami terlebih dahulu definisi atau pengertian dari nilai rujukan dan nilai rujukan kurikulum. Dalam buku The Curriculum Process in Physical Education yang ditulis oleh Jewett, Bain, dan Ennis pada tahun 1995 halaman 37 dijelaskan, nilai rujukan pada dasarnya merupakan seperangkat keyakinan. Seperangkat keyakinan, nilai dan gagasan yang dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk perencanaan kurikulum dan yang mendasari tindakan pada semua tahap pengembangan kurikulum. Seperangkat keyakinan, nilai dan gagasan. Nah, di Indonesia udah jelas, keyakinan nilai gagasan itu Pancasila. Nah, kemudian di Pancasila tersebut itu digunakan sebagai kerangka berpikir untuk apa? Perencanaan kurikulum di Indonesia dan juga pengembangannya. Selanjutnya, nilai rujukan kurikulum diartikan sebagai nilai rujukan yang digunakan dalam rangka mengembangkan ide, undang-undang dasar dan dokumen kurikulum oleh para pembuat kebijakan dan pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Seperti itu. Jadi nilai rujukan, ya keyakinan, nilai gagasan yang digunakan sebagai kerangka berpikir itu digunakan untuk apa? Mengembangkan ide, undang-undang dasar, undang-undang pendidikan sudah jelas, dan juga dokumen kurikulum. Nah, mengapa kok dokumen kurikulum? Suatu pengembangan itu tentunya ada yang dikembangkan. Nah, makanya dokumen kurikulum itu berarti kurikulum-kurikulum sebelumnya dikembangkan sampai saat ini. Seperti itu. Oleh siapa? Para pembuat kebijakan dan pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Jadi setiap negara itu memiliki kurikulumnya sendiri-sendiri sesuai dengan negaranya. Selanjutnya kita akan bahas 5 kategori nilai rujukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Yang kita bahas itu adalah 5 kategori nilai rujukan. Dalam jurnal Curriculum Theory and Research in Sport Pedagogy, itu dalam jurnal Sport Science Review ya, yang ditulis oleh Jewett pada 1994, pada tahun 1994, mengatakan bahwa ada 5 kategori nilai rujukan. Yang pertama, disciplinary mastery, social reconstruction, the learning process, self-actualization, dan ecological integration. Mari kita bahas satu persatu. Disciplinary mastery atau penguasaan kedisiplinan keilmuan merupakan nilai rujukan yang paling tradisional yang menempatkan prioritas utamanya pada penguasaan subjek matter. Nah, maaf ya, ada kesalahan tulis. Seperti model pendidikan gerak. Ya, yang ini pertama, merujuk pada disciplinary mastery, penguasaan keilmuan, disiplin keilmuan. Nah, jadi yang pertama itu adalah disiplin keilmuan itu dikuasai terlebih dahulu. Contohnya model pendidikan gerak. Kita tahu gerak itu seperti apa. Kemudian dikuasai lagi menggunakan nilai, kemudian dengan prakteknya seperti itu. Ini yang paling tradisional, yang paling mendasar itu. Kemudian selanjutnya ada social reconstruction. Setelah individu siswa itu memiliki pengetahuannya tentang suatu kedisiplin keilmuan, kemudian yang selanjutnya social reconstruction, rekonstruksi sosial. Nah, pada Perang Dunia Kedua itu social reconstruction itu digunakan untuk penguasaan keterampilan sosial, kerjasama, dan kepemimpinan. Namun pada saat sekarang ya, lebih diarahkan pada pemecahan masalah, diskriminasi ras, tingkat sosial, gender, physical ability, dan penampilan fisik. Nah, tadi yang pertama adalah penguasaan keilmuan. Setelah penguasaan keilmuan, selanjutnya adalah social reconstruction. Nah, sifat sosial dari seorang individu untuk apa? Memecahkan masalah diskriminasi ras, tingkat sosial, gender, dan selanjutnya. Setiap orang itu ketika sudah memiliki keilmuan yang mendalam itu tentunya memiliki sikap toleransi yang lebih luas karena pengetahuannya tidak hanya satu namun juga pengetahuannya itu luas. Maka sikap sosial
sikap kepemimpinan kerjasama yang sekarang itu digunakan untuk sikap toleransi, untuk menghilangkan diskriminasi, itu semakin luas. Kemudian selanjutnya the learning process, lebih menekankan pada proses belajar. Nilai rujukan ini disasarkan pada premis landasan yang dianggap benar, yang menyatakan bahwa oleh karena volume pengetahuan yang besar dan perubahan yang cepat akibat teknologi, maka pengembangan keterampilan proses untuk terus belajar sama pentingnya dengan pengembangan keterampilan apa yang dipelajari. Nah, proses untuk terus belajar, proses pembelajaran itu dikembangkan. Itu juga penting karena apa? Melihat saat ini, ya, ilmu pengetahuan yang sudah semakin maju, teknologi yang sudah semakin maju, itu maka proses pembelajaran itu juga harus dikembangkan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya keterampilan apa yang dia pelajari, namun juga bagaimana cara mempelajarinya. Prosesnya bagus, maka juga dibarengi dengan apa yang dipelajari itu juga harus bagus. Ya, selanjutnya self actualization. Setelah tadi penguasaan materi, penguasaan kedisiplinan keilmuan, sikap sosial dari dampaknya itu sudah, untuk diskriminasi ras itu dihilangkan. Kemudian proses belajar itu bagus. Kemudian adalah self actualization, merupakan suatu nilai rujukan yang terpusat pada siswa yang menekankan pada otonomi individu. Nah, otonomi individu dan penentuan arah individu sendiri. Keputusan-keputusan pembelajaran difokuskan sekitar untuk membentuk siswa meraih potensinya. Nah, kemudian setelah ilmu pengetahuannya dia tambah, sudah tumbuh, sudah ada, sudah dikuasai. Selanjutnya adalah untuk menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri seorang individu. Pasti seorang individu itu memiliki potensi, bakat, dan yang lain-lain. Nah, itu ditumbuhkan dan diarahkan kemana individu tersebut, itu diberikan hak. Seorang individu diberikan hak untuk memunculkan potensi dan kemana ia harus mengarah. Makanya keputusan-keputusan pembelajaran yang difokuskan sekitar untuk membentuk siswa meraih potensi. Makanya setiap satuan pendidikan itu memiliki cara yang tersendiri untuk menumbuhkan siswa yang ada di lingkungannya, menumbuhkan potensi yang ada di lingkungannya. Mereka mulai dari ekstrakurikuler, cara pengembangnya itu berbeda. Kemudian ecological integration. Setelah tadi dimunculkan potensi yang ada dalam diri seorang individu, selanjutnya adalah bagaimana manfaat dari tersebut itu pada lingkungan, ekologi, yaitu dengan melalui kerjasama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan tersebut. Siswa menciptakan kehidupan di masa yang akan datang yang akan dilulurnya. Potensi yang ada di dirinya itu sudah tumbuh, sudah ada. Kemudian penguasaan keilmuan sudah ada. Nah, kemudian bagaimana akan bermanfaat bagi lingkungannya ke depan, bagi kehidupan ke depan. Tidak hanya untuk seorang siswa atau seorang individu, namun juga untuk lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya, nilai rujukan kurikulum di Indonesia. Nah, nilai rujukan kurikulum di Indonesia itu diistilahkan sebagai orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan tersebut menekan pada kecakapan hidup, life skill, diwujudkan dengan pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa mendatang. Jadi keberhasilan seorang peserta didik di masa mendatang. Dengan orientasi tersebut sudah jelas. Jadi kecakapan hidup yang dalam dokumen kurikulum direalisasikan melalui pencapaian kompetensi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Pencapaian kompetensi, ya, pencapaian ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari seorang siswa itu juga dibarengi dengan life skill atau kecakapan hidup, keterampilan seorang siswa. Nah, kemudian itu digabung dengan sikap sosialnya terhadap lingkungannya, kemudian itu digunakan atau akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Nah, itu adalah nilai rujukan kurikulum di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.